Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Saya ingin melanjutkan materi pembelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang penerapan ilmu geografi dalam aspek sosial. Materi yang ini, yang pertama mengenai pola sosial. Pola sosial adalah susunan, sebaran, atau bentuk spasial dari fenomena sosial di permukaan bumi. Pola ini adalah hasil output dari berbagai proses yang bekerja. Contohnya, pola permukaan linear di sepanjang jalan dan pola sebaran etnis di suatu kota. Pola sosial ini memiliki bentuk-bentuk. Yang pertama, pola permukiman. Pola permukiman merupakan wujud nyata dari adaptasi sosial terhadap lingkungan. Pola permukiman terbagi menjadi tiga. Yang pertama, pola memusat, pola linear, dan pola tersebar. Saya akan menjelaskan pola linear, yaitu permukiman mengikuti garis. Contohnya sepanjang jalan raya, sungai, atau tepi pantai. Yang kedua, pola mobilitas penduduk, yaitu menggambarkan pergerakan manusia dalam ruang. Pola mobilitas penduduk ini terbagi juga menjadi tiga. Yang pertama ada komuter atau mudik harian, yaitu pola pergerakan dari tempat tinggal di pinggiran kota atau suburban ke tempat kerja di pusat kota dan sebaliknya. Yang kedua ada sirkulasi migrasi dan pola urbanisasi. Yang ketiga ada pola sebaran kegiatan ekonomi. Ini menjadi dua, yaitu pusat bisnis pola dan pusat sekresi ekonomi. Yang keempat, ada pola integrasi sosial, yaitu mengikuti teori gravitasi yang diadaptasi dari fisika. Interaksi antara dua tempat, misalnya kota A dan B, berbanding lurus dengan jumlah penduduknya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Artinya, semakin dekat jarak, interaksi seperti perdagangan komunikasi akan semakin tinggi. Yang kedua, ada proses-proses sosial. Proses yang pertama ada proses migrasi dan urbanisasi. Proses ini adalah proses pindahan penduduk dari desa ke kota karena faktor penarik seperti lapangan kerja dan pendidikan, serta faktor pendorong seperti kemiskinan dan keterbatasan fasilitas desa. Yang kedua, ada segregasi dan sekresi spasial, yaitu proses pengelompokan suatu kelompok sosial berdasarkan etnis, agama, status ekonomi dalam wilayah tertentu. Dapat terjadi sukarela untuk mempertahankan identitas ataupun dipaksakan diskriminasi. Yang ketiga, difusi, inovasi dan ide, yaitu proses penyebaran suatu gagasan teknologi atau budaya dari tempat asalnya ke tempat lain. Yang keempat, ada globalisasi, yaitu proses integrasi internasional yang terjadi akibat pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek budaya lainnya. Yang ketiga, yaitu tentang perencanaan sosial atau disebut social planning. Social planning atau perencanaan sosial adalah suatu proses sistematis untuk merumuskan kebijakan, program, dan proyek yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dan memecahkan masalah sosial dalam konteks keruangan. Contoh dari perencanaan sosial adalah, yaitu yang pertama perencanaan tata ruang wilayah, yang mana mengalokasikan ruang untuk permukiman, industri, pertanian, dan konservasi untuk mencegah konflik dan pemanfaatan lahan. Yang kedua, perencanaan kota berkelanjutan, yaitu membuat kebijakan untuk mengurangi kemacetan atau pengembangan transportasi umum, menyediakan ruang terbuka hijau atau RTH dan menangani permukiman kumuh. Dan yang ketiga, perencanaan pengurangan risiko bencana, yaitu memetakan daerah rawan bencana dan merencanakan tata guna lahan serta sistem evakuasi yang melibatkan partisipasi masyarakat. Penerapan ilmu geografi dalam aspek sosial yang terakhir yaitu membahas rekayasa sosial. Rekayasa sosial adalah upaya yang lebih langsung dan terstruktur untuk mempengaruhi, mengubah, atau membentuk perilaku, nilai, dan struktur sosial dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan. Rekayasa sosial seringkali melibatkan intervensi yang lebih kuat daripada perencanaan.
Contoh penerapan dari rekayasa sosial yang pertama ada transmigrasi, yaitu program pemerintah untuk memindahkan penduduk dari daerah padat. Contohnya di Indonesia, di mana masyarakat suku Jawa pergi ke daerah yang kurang padat seperti Kalimantan dan Papua. Ini adalah contoh rekayasa demografi dan spasial skala besar untuk pemerataan penduduk dan pembangunan. Yang kedua, pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, yaitu contoh monumental rekayasa sosial spasial modern. Yang ketiga, kampung deret atau city branding, artinya merevitalisasi dan menetapkan permukiman kumuh dengan memberikan fasade atau tampak depan yang seragam dan menarik. Tujuannya tidak hanya memperbaiki fisik, tetapi juga membangun kebanggaan dan identitas baru warga, serta mendorong ekonomi lokal, misalnya melalui wisata.